Oke, selamat pagi menjelang siang buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan coba untuk melihat price action dari si Funry atau Funar Chain, ya teman ya. Dimana kita tahu selama ini Funar Chain lebih bergerak di bidang gaming, AI, retail, dan masih banyak lagi ya. Tepatnya itu dia juga fokus ke dApps Web3 juga gitu teman ya. Tapi memang narasin tuh ke gaming gitu ya teman untuk Funar Chain ya. Nah, kalau secara peringkat kita bisa lihat ya Funar Chain ini atau Funry itu menduduki di peringkat 485 dengan market cap ya itu ada di sekitar 46 juta US dollar ya. Dan supply atau maksimal supply-nya itu 2,4 billion yang udah beredar itu ada sekitar 1,9 billion. Dan kalau kita lihat memang Funry itu rebranding ya teman ya, teman. Nah, untuk ceknya juga udah lumayan ya, cek besar-besar yang udah melistingnya. Mungkin di sini kita belum lihat ya Coinbase teman. Ya, tapi secara keseluruhan sih memang menurut gue pribadi ya, Funry ini masih oke, ya masih oke ya, melihat ekosistemnya yang cukup lumayan besar untuk si Funry ini ya. Terus dan dia juga dipercaya banyak perusahaan-perusahaan lah, intinya seperti itu teman ini ya. Kraken, Nix, Virtu, dan masih banyak lagi, intinya seperti itu ya. Jadi secara branding, secara komunitas juga ini cukup kuat banget ya untuk si Funry ini. Nah, kemarin memang kita bisa melihat ya bahwa Funry itu kan di tanggal berapa sih ini? Di 20 Maret ya 2024 ini Funry menyentuh di 0,3 dan saat ini terus harganya turun terus temen ya. Penurunan ini memang nggak hanya Funry ya, kalau untuk sekarang ya nggak hanya Funry, tapi hampir seluruh altcoin saat ini lagi minus banyak gitu teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk community sentiment vote-nya itu 92 bullish untuk Funry gitu teman ya. Nah, kalau kita lihat di data CMC untuk Funry sendiri ya teman ya, ini mungkin sebelum dia rebranding itu dia pernah masih TVK kalau nggak salah ya, dia pernah hampir menyentuh di sekitar $1 teman. Nah, setelah rebranding dia bisa di 0,31 ya, saat ini terjun di 0,024 teman ya. Dan gue jujur aja gue masih optimis sih dengan si Funar Chain ini. Nah, nanti bakal kita akan cek ya bagaimana price actionnya dari Funar Chain atau Funry ini. Dan untuk melihat perkembangannya beberapa ya, kalau nggak salah itu nggak hanya WorldPay ya, jadi banyak validator, beberapa validator tuh bergabung ya di Funry. Berarti kan itu menunjukkan bahwa kualitas dari Funry itu cukup bagus gitu temen ya. Terlebih mungkin ada hal plus lainnya sehingga banyak validator ya bermunculan ingin gabung untuk mengamankan blockchainnya si Funry ini ya, karena fungsi dari validator yaitu memvalidasi transaksi ya, atau membuat suatu konsensus dan menjaga keamanan blockchainnya itu sendiri. Intinya seperti itu ya. Jadi ini masih terus berkembang lah si Funry ini kalau menurut gue pribadi sih teman ya. Kalian bisa cek-cek sendiri. Nah, nanti bakal kita cek ya bagaimana price action si Funry atau si Funar Chain ini yang melihat kondisinya saat ini memang turun drastis temennya. Jadi gak hanya Funry, hampir rata-rata altcoin itu turunnya di atas 50% lebih, intinya seperti itu. Nah, nanti mungkin sebelum kita akan lanjut untuk ke Funry ini temen ya, di sini gue mau ngenalin OneSource ya temen ya, atau Solana Swap temen. Ini juga akan ya hadir di Launchpool Gate.io. Nah, pertanyaannya Launchpool itu apa bang? Launchpool itu adalah staking pendek atau staking cepat dengan tawaran APR yang cukup lumayan besar ya. Biasanya project-project kripto baru yang mau ke listing di sini itu masuk Launchpool, biasanya seperti itu. Nah, kebetulan per video ini gue buat ini kurang 2 jam, mungkin nanti setelah gue terbitin mungkin ya kurang 1 jam atau setengah jam itu udah dibuka. Nah, di sini teman ya, untuk Launchpool ini dia menawarkan hadiah sebesar 117.000
one source teman ya, dengan pilihan option staking stablecoin dan one source pool. Ya, kalau untuk stablecoin ini untuk pendatang baru, maksudnya bang, pendatang baru itu buat teman-teman yang saat ini nonton video gue dan mungkin belum punya akun Get.io, silahkan daftar ya KYC level 2 baru ikutan launch pool ini ya. Siapa tahu kalian punya stablecoin yang nganggur ya, kalian bisa staking di sini dan kalian bisa mendapatkan APR hingga 118% ya teman. Nah, kalau kalian tertarik dengan staking one source pool, ini malah menawarkan APR hingga 535%. Apakah nggak ada resikonya bang? Ada. Resikonya itu cuma di fluktuasi harga ya. Kalau di sebuah token atau koin yang baru ke listing ya, atau masuk launch pool ini fluktuasi harganya. Kalau harganya naik ya kalian cuan double. Kalau pas harganya turun, nah itu kalian harus bijak ya. Paling aman sebenarnya staking stablecoin seperti ini ya. Dia tawaran APR hingga 118. Hanya saja ini khusus pendatang baru aja. Nanti untuk semua linknya gue sediain semua di kolom deskripsi. Ini periode stakingnya itu 5 hari ya, dan dimulai dalam 2 jam 30 menit lagi. Nah, cara stakingnya cukup mudah ya. Mungkin gue sering banget ya menunjukkan. Kalian tinggal klik stake aja di sini ya, klik stake, masukkan minimum one source kalian ya. Untuk one source nanti kalian bisa pergi di perdagangan spot ya teman. Nah, di sini minimum 1, kalian perhatikan di sini ya, kuota sisa pribadi itu ada 100.000 ya, jadi jangan sampai lebih ya. Misalkan kalian punya 10.000 ya, kalian ketik aja di sini 10.000, habis itu klik confirm, udah gitu doang cara stakingnya ya teman untuk one source ini ya. Nah, untuk lihat detailnya kalian bisa klik 2 kali di sini. Nah, nanti maka akan muncul detailnya seperti ini ya, berapa yang hadiah digelontorin, pesertanya baru 185 peserta, terus APR yang ditawarkan sekian. Nah, nanti staking kalian tuh akan terlihat di sini, dan hadiah per jam akan masuk di sini selama 5 hari ke depan ya, karena ini 2 jam lagi akan dibuka ya teman. Intinya seperti itu ya. Nah, nanti untuk semua linknya gue sediain semua di kolom deskripsi ya. Jadi stakingnya cukup mudah banget. Nah, karena ini staking fleksibel ya, jika lo kalian udah ikut 3 hari atau 4 hari gitu, misalkan udah bosan misalkan ya, kalian bisa klik redeem ya, otomatis nanti kalian akan diarahkan di unstake-nya. Jadi cukup simpel. Jadi kalau unstake lu nggak harus nunggu 5 hari atau acara staking ini kelar ya, karena ini termasuk staking fleksibel ya. Oke, semoga kalian bisa cuan di staking one source di launch pool Get.io ini ya. Nanti semua linknya gue sediain semua di kolom deskripsi. Oke, jadi mungkin itu. Kita nggak akan ngebahas mengenai project Vanar. Yang kita tahu memang Vanar itu ada blockchain layer 1 yang dia lebih mengarah ke bidang AI dan gaming ya, intinya seperti itu, dan Depth Web3 ya. Sebenarnya di beberapa bulan yang lalu gue udah review nih si Vanar Chain ini, tapi kali ini gue akan coba untuk fokus melihat ya bagaimana price action ya dari si Vanar Chain ini di time frame 1 day ya. Kita akan coba cek bareng-bareng. Oke, kalau tadi sempat gue lihat ya mengenai data-data CMC ya, untuk ketakutan atau fear greed indeksnya itu masih cukup besar dan dominance masih kena Bitcoin. Jadi lu harus hati-hati tetap ya untuk altcoin ya, termasuk Vanar ini. Nah, kita lihat di sini teman ya, kita analisa berdasarkan data yang ada di Get.io ini teman ya, dimana dia pernah menyentuh di 0,37 ini di bulan 14 Maret 2024 kemarin ya. Kalau di CMC itu dia pernah nyentuh di 0,9 dolar ya. Waktu itu masih belum rebranding kalau nggak salah ya, belum rebranding TVK ya, masih TVK. Nah, ini kita akan coba cek ya. Nah, kalau kita cek di time frame 1 hari untuk si Vanar ini, memang untuk secara grafik ya ini masih bearish ya, grafiknya masih bearish, tapi ini sepertinya udah di ujung ya, udah di ujung. So kita tinggal mungkin ya, feeling gua ya dari kemarin, seperti yang gue ucapin dari kemarin, feeling gua akan ada bullish di kuartal 3 ya, feeling gue sih seperti itu di area sini teman ya. So kita akan tunggu aja ya. Bahkan kemarin tuh sempet Charles Hoskinson dari Cardano juga bilang bahwa kalau nggak akhir tahun ini ya 2026 katanya Bitcoin akan tembus di 250.000 US dollar. Wow, jikalau memang benar Bitcoin sampai tembus bisa seperti itu di 250 ya, otomatis dong altcoin juga akan hype-nya lebih parah daripada kemarin ini, seperti itu. Tapi kalau saat ini memang gue lihat masih terkonsolidasi ya, yang gue lihat sih seperti itu teman ya. Coba kalau kita ukur ya, kita seperti biasa kita akan ukur secara histori dulu ya, sebelum nanti kita ukur secara
analis teknikalnya seperti apa gitu teman ya. Secara histori kita butuh waktu sekitar 93 hari untuk dia bisa ada pump ya di sini ya. Nah, kita akan coba ukur lagi teman. Kita lihat ya di sini dia mulai titik konsolidasinya. Kira-kira 93 hari itu di bulan apa gitu ya teman. Sebentar, kita akan coba cek ini 91 hari berarti kurang 3 hari ya. Sebentar. Nah, di sini. Ya. Kalau kita lihat secara histori ini 93 hari ini kena di bulan Mei ya. Awal bulan Mei. Ya mudah-mudahan memang banyak analis itu memperkirakan di bulan Mei itu nanti akan ada dorongan kuat untuk pemangkasan suku bunga. Mudah-mudahan itu bisa memicu hal positif untuk kripto ya. Ya, mudah-mudahan nanti di bulan Mei akan ada suatu kenaikan meskipun itu bukan suatu kenaikan recovery, tapi mudah-mudahan sih bisa keluar dari tren bearishnya ini ya. Jikalau Fundry ini bisa keluar dari tren bearishnya ini yang garis kuning ini, gue pikir meskipun dia turun lagi, paling nggak dia nggak akan turun di level saat ini ya. Jadi artinya level saat ini menurut gue pribadi ini cukup rendah banget untuk sekelas Fundry blockchain L1 yang udah banyak di listing di cek besar ya, dan dia brandingnya juga udah kuat ya teman ya. Bahkan banyak validator baru yang tertarik untuk mengamankan atau memvalidasi blockchainnya untuk saat ini. Updateannya terbaru sih seperti itu ya. Jadi untuk gue simulasikan ya, untuk long mungkin kita akan coba beracuan pada di sini ya. Kita akan coba beracuan pada di sini aja. Kita ambil contohnya. Nah, seperti ini. Jadi gue pikir ini akan seperti ini nanti pola-polanya. Jadi misalkan dia keluar nanti dari tren bearishnya ini, kalaupun memang nanti ada turun ya, dia akan mungkin ya di atas sedikit dari harga sekarang ya, mungkin kalau turun di 0,04, kalau saat ini di 0,02. Dan ketika dia udah keluar seperti ini, berarti kita tinggal tunggu apa? Kita tinggal tunggu nanti dia up seperti ini ya teman. Kita akan tinggal tunggu kapan kira-kira bang ya, gue nggak tahu ya. Yang pasti kita akan menunggu di mana masa altcoin itu tiba ya, yang bisa kita sebut biasanya alcession itu terjadi. Nah, alcession terjadi biasanya kita menunggu dominance dari Bitcoin turun dulu ya. Dan gue pikir ketika nanti mungkin Bitcoin udah mencapai ATH-nya ya, ATH-nya kemungkinan besar uangnya itu akan digelontorin ke altcoin gitu teman ya. Biasanya sih seperti itu ya. Nah, ini untuk jangka panjangnya ya kalau kita cek. Tapi di sini kita akan singkirkan dulu dan kita akan lebih fokus bagaimana kondisinya saat ini ya. Kalau kita cek saat ini dia masih terkonsolidasi ya teman. Nih, dia masih terkonsolidasi dan kita bisa melihat si Fundry itu ada resisten di sini dan dia juga ngebuat suatu supportnya di area sini. Ini support kuat ya, bisa dibilang. Nah, ini support kuat bisa dibilang untuk si Fundry ya teman. Nah, harusnya kalau dia mengikuti secara trennya ya, kalau secara trennya atau pola-pola pergerakannya ini kan membentuk kue ya, harusnya sih Fundry ini bisa waktunya naik harusnya ya teman ya. Paling nggak dia bisa naik, kalau kita cek dari Fibo dia tuh paling nggak akan menuju di area level sekitar sini nih ya. Di goldennya itu di area sekitar 2,6 ya, sampai di area level sini, sinilah ya. Sebentar. Oke, di 0,026 sampai di 0,3 ya, harusnya di situ. Artinya harusnya Fundry ini kalau secara ngikuti alurnya dia harusnya bisa naik sekitar 11 sampai 26% dari harga sekarang ya, harusnya seperti itu. Tapi apakah mungkin akan terjadi seperti itu? Nah, untuk melihatnya kita akan coba ya, gimana kalau untuk sekarang apakah memungkinkan harganya saat ini akan naik ya. Jadi kalau saat ini akan naik memungkinkan sebenarnya, tapi kalau kita berekspek bahwa saat ini akan naik besar, gue bikin enggak ya, karena volume transaksinya ini masih sangat kecil untuk Fundry ya. Nggak usah Fundry, altcoin lainnya juga sama gitu teman ya. Kalau secara MACD gue lihat memang ini Fundry ada indikasi akan ada suatu kenaikan meskipun nggak besar ya. Ini ada indikasi akan
ada suatu kenaikan sepertinya. Ya, kalau gue lihat ya teman. Ya, ini untuk apa namanya? MACD-nya. Nah, RSI-nya di sini kita lihat ya. Kalau RSI-nya nih sepertinya akan uji resisten. Jadi artinya kalau misalkan memang dia ada kenaikan, gue pikir ini kenaikan tipis banget ya. Jadi lebih bisa gue bilang ini kenaikan sedikit ya. Kalau misalkan demand-nya nanti di sini besar ya, ada kemungkinan dia akan naik hingga level 53 mungkin ya untuk si RSI-nya. Tapi kalau enggak, dia akan terkonsolidasi di harga sekarang dan ada kemungkinan dia terkoreksi. Jadi masih di sini tuh bisa dibilang konsolidasi ya, teman, masih terkonsolidasi untuk marketnya saat ini. Jadi gue pikir dengan melihat beberapa update-annya, terus indikator yang kita pakai, dia mencoba untuk melakukan konsolidasi saat ini ya. Tapi mungkin area terdekat yang akan dicapai untuk Fanri, jikalau memang ini nanti dia kuat naik ya, itu akan mengarah di 0,026 ini. Artinya ada chance untuk Fanri loncat hingga 10% dari harga sekarang. Itu ya seperti itu ya teman. Tapi memang kalau kita lihat dari secara volume transaksi, ini memang masih sangat kecil. Artinya loncatannya nggak bakal besar ya teman ya. Ya mungkin ya bisa di 0,26 gitu teman. Akan ada kenaikan 10% lagi untuk Fanri. Ya baru nanti dia kebanding lagi mungkin. Ya seperti itulah ya pokoknya. Tapi secara alur memang ini harusnya Fanri bisa naik di 0,026 sampai 3 harusnya. Ya itu ya seperti itulah teman. Nah, apakah saat ini ada waktu yang cocok untuk kalian sudah akumulasi nih ya? Kalau kita lihat trennya, memang ini harusnya kan dia naik ya. Tapi proses naiknya seperti kalian lihat di tanggal 11 Maret sampai tanggal 26 Maret, kita lihat ya, untuk proses kenaikannya kan pasti ada naik turun ya. Nah, saat ini kondisinya itu lagi naik nih. Nah, jadi saran gua ya temen ya, kalau lu mau masuk ya tunggu koreksi aja. Tapi kalau memang kalian beracuan pada pola pergerakan yang saat ini memang secara bertahap nantinya akan mengalami suatu kenaikan, ya kalian cicil-cicil saat ini juga no problem kalau menurut gue pribadi ya. Dengan L1 Fanri di 0,02 itu menurut gue pribadi cukup sangat rendah harganya ya, melihat suplainya hanya 2,4 billion yang beredar udah 1,9 billion. Itu ya seperti itu. Oke, mudah-mudahan ini informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan pastikan uang dingin ya jikalau kalian ingin masuk di kripto. Oke, dan tetap seperti biasa, sebelum gua akhir video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dijaminkan informasi yang ditahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata, selamat siang, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.